Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Melati Astucarani, NIM 186220177. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh expand ratio, turnover ratio, ukuran reksadana, dan cash flow terhadap kinerja reksadana. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Reksadana adalah salah satu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang mempunyai tujuan investasi yang bersamaan. Investasi reksadana merupakan investasi yang disebarkan atau diversifikasi pada sekian alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, seperti saham, obligasi, dan commercial paper. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Darmiji 2001. Reksadana juga merupakan sarana investasi yang sederhana di mana setiap orang dengan tujuan investasi jangka panjang yang sama mengumpulkan dana mereka. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 telah diberikan definisi, reksadana adalah salah satu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas di mana terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu terdapat research gap antara penelitian terdahulu. Terdapat perbedaan hasil penelitian tentang variabel expand ratio, turnover, ukuran reksadana, dan cash flow reksadana terhadap kinerja reksadana. Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh expand ratio terhadap kinerja reksadana. Yang kedua, bagaimana pengaruh turn ratio terhadap kinerja reksadana. Yang ketiga, bagaimana pengaruh ukuran reksadana terhadap kinerja reksadana. Yang keempat, bagaimana pengaruh cash flow terhadap kinerja reksadana. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini dengan berdasarkan masalah-masalah yang tercantum dalam identifikasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh expand ratio terhadap kinerja reksadana. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh turnover ratio terhadap kinerja reksadana. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran reksadana terhadap kinerja reksadana. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh cash flow terhadap kinerja reksadana. Bab 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Reksadana berasal dari kata reksa yang berarti jaga atau pelihara dan kata dana berarti uang. Sehingga reksadana pada umumnya diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana yang dalam bahasa asalnya disebut mutual fund adalah salah satu investasi di mana para investor secara bersama-sama melakukan investasi dalam suatu himpunan dana untuk diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi seperti saham, obligasi, ataupun melalui tabungan atau sertifikat deposito di bank. Dengan demikian, reksadana adalah diversifikasi dalam portofolio yang dikelola oleh manajer investasi di perusahaan reksadana. Asril Sitompul 2002. Expand ratio. Hal ini ditegaskan oleh Kren dalam Nurwahudi 2004 menyatakan bahwa expand ratio adalah biaya reksadana dalam aktivitas bisnisnya. Expand ratio diekspresikan sebagai presentasi dari biaya total terhadap nilai aset bersih reksadana, dan biaya operasi sangat bervariasi. Komponen biaya terbesar dari biaya operasional adalah biaya yang dibayarkan pada manajer investasi atau advisor. Turnover ratio, rasio perputaran.
Turnover ratio merupakan perbandingan antara penjualan atau pembelian di mana yang lebih kecil dengan total aset yang dimiliki reksadana. Rasio ini digunakan untuk mengukur trading activity dari suatu portofolio reksadana. Melalui rasio tersebut dapat digambarkan perubahan isi portofolio reksadana. Angka perbandingan tersebut menggambarkan style manajer investasi dalam mengelola reksadana. Apakah aktif dan berorientasi jangka pendek atau pasif dan berorientasi jangka panjang? Novia Iman, 2008. Ukuran reksadana. Ukuran reksadana merupakan salah satu alat ukur besar kecilnya reksadana berdasarkan dana yang dikelola. Total net asset yang menggambarkan ukuran reksadana mempresentasikan jumlah kapitalisasi reksadana. Menurut Philpott tahun 1998 yang melakukan penelitian terhadap reksadana obligasi mengungkapkan bahwa pengaruh dari size terhadap return dapat dievaluasi secara langsung dengan mengukur hubungan antara net asset reksadana dengan return reksadana. Dana yang dikelola oleh manajer investasi merupakan finansial. Pertambahan jumlah dana akan meningkatkan net return. Penyebabnya adalah dengan dana yang besar, perusahaan dapat melakukan transaksi dengan volume yang lebih besar. Komisi untuk broker akan menjadi lebih kecil dan overhead tidak meningkat secara proporsional dengan peningkatan jumlah dana. Indro et al. Dalam Widianti 2008. Cash flow. Cash flow atau arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2002, arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar. Setara kas menurut PSAK 2007, laporan arus kas melaporkan 3 klasifikasi aktivitas, yaitu laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan, principal revenue activities. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya berasal dari transaksi yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Aktivitas investasi adalah aktivitas yang menyangkut perolehan atau pelepasan aktiva jangka panjang atau aktiva tidak lancar serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Perumusan hipotesis atas dasar tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran teoritis, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 4 hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H pertama, expense ratio mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kinerja reksadana. H yang kedua, turnover ratio memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja reksadana. H ketiga, ukuran reksadana memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja reksadana. H yang keempat, cash flow memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja reksadana. Bab 3. Metodologi penelitian. Variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama, variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel kinerja reksadana, expense ratio, turnover ratio, ukuran reksadana, dan cash flow. Variabel-variabel tersebut dibedakan menjadi variabel dependen, yaitu kinerja reksadana, dan variabel independen, meliputi expense ratio, turnover ratio, ukuran reksadana, dan cash flow. 2. Definisi operasional. Berdasarkan konsep-konsep dasar teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, penelitian operasional variabel ini diperlukan bertujuan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel yang terkait dalam penelitian. Berikut ini adalah contohnya. Sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya diduga dan dianggap dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini secara purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, di mana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi. Subiagyo 1997. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini antara lain: yang pertama, reksadana konvensional yang terdaftar
di Bapepam secara terus-menerus selama periode penelitian. Yang kedua, memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mendokumentasikan data yang diambil dari beberapa sumber antara lain Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam, serta dengan melakukan studi pustaka dengan mempelajari artikel, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada reksadana di Indonesia. Dimensi waktu yang digunakan adalah cross-sectional, artinya penelitian dilakukan pada suatu periode tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa variabel terhadap kinerja reksadana. Metode analisa data. Yang pertama, metode statistik deskriptif. Pengukuran statistik deskriptif terbagi menjadi 3, yaitu ada mean, median, modus. Yang kedua ada estimasi regresi data panel. Yang pertama ada common effect model atau SEM. Yang kedua ada fixed effects model yaitu FEM. Yang ketiga ada random effect model yaitu REM. Yang ketiga teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow, yang kedua uji Hussman, yang ketiga uji Lang Range Multipolar atau LM. Yang keempat yaitu ada uji hipotesis, uji F simultan, yang kedua ada uji koefiensi, yang ketiga ada uji T. Yang kelima ada analisis regresi data panel. Analisa regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Kesimpulan, hasil dari penelitian hipotesis ini menggunakan model regresi linear berganda karena tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen yaitu expense ratio, turnover ratio, ukuran reksadana, dan cash flow terhadap kinerja reksadana untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan hipotesis, dan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dan tetap adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.